Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah permasalahan umum atau PT Telkom Indonesia. Nah, yang pertama, ada tantangan umum PT Telkom. PT Telkom Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari penjaga kualitas infrastruktur telekomunikasi nasional yang rentan putus memperbarui jaringan fiber dan perangkat untuk memenuhi lonjakan trafik, hingga memastikan layanan internet yang stabil dan cepat. Perusahaan juga harus menghadapi resiko kebocoran data, serangan siber, mengatasi birokrasi, integrasi meningkatkan kompetensi SDM, serta mempercepat transformasi digital agar tetap kompetitif menghadapi provider lain. Selain itu, Telkom perlu memperbaiki layanan pelanggan dengan respon teknisi yang cepat, transportasi tagihan, dan mengurangi gangguan operasional akibat kabel optik putus atau pencurian perangkat sambil menyelaraskan proyek digital antara Telkom dan Telkomsel secara efektif. Lalu, ada permasalahan infrastruktur jaringan. Kabel laut yang sering putus mengakibatkan gangguan layanan internet dan menghambat konektivitas nasional dalam skala besar. Jaringan tembaga yang masih ada rentan terhadap gangguan mengurangi keandalan dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Lalu ada redundansi jaringan yang belum merata berpotensi menyebabkan masalah saat terjadi penggangguan pada satu jalur mengakibatkan layanan intermittent. Lalu ada backbone overload. Backbone sering mengalami overload saat jam sibuk mempengaruhi kecepatan dan stabilitas layanan internet bagi pelanggan. Lalu kerusakan atau ONT. Merusakkan perangkat OLT atau ONT di beberapa daerah menyebabkan downtime dan kepanjangan mengganggu akses internet bagi pengguna. Selanjutnya, ada permasalahan QoS. Pertama ada internet IndiHome. Kecepatan internet IndiHome sering lambat dan tidak stabil dan mengganggu aktivitas pengguna dalam belajar dan bekerja secara online. Lalu ada router standar. Router standar yang disediakan kurang kuat untuk mendukung koneksi internet yang stabil, membuat pengguna prestasi dengan layanan mereka. Downtime berulang. Beberapa area mengalami downtime berulang yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan mengganggu layanan internet secara keseluruhan. Lalu ada IPTV, buffering. Layanan IPTV sering mengalami buffering menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna saat menonton program favorit mereka secara langsung. Ada ping tinggi. Gamer sering mengalami masalah dengan ping tinggi yang mengurangi pengalaman bermain game online mereka dan mengganggu performa. Lalu ada permasalahan keamanan cyber, dugaan kebocoran data. Terdapat dugaan kebocoran data pelanggan yang dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna dan reputasi PT Telkom Indonesia secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada celah keamanan sistem. Celah keamanan dalam sistem internal dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merusak integritas data dan sistem. Lalu ada yang ketiga, ada inovasi kurang cepat. Keterlambatan dalam inovasi teknologi dan layanan baru membuat PT Telkom Indonesia tertinggal dibandingkan kompetitif yang lebih agresif. Lalu ada yang keempat, serangan di DDoS. Serangan di DDoS yang sering terjadi mengganggu layanan dan menyebabkan downtime yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Proses birokrasi yang lambat menghambat inovasi dan respon terhadap permasalahan yang dihadapi menciptakan ketidakpuasan di kalangan pelanggan. Lalu ada tantangan bisnis, persaingan dan ketergantungan di pasar telekomunikasi. Lalu yang pertama ada persaingan ketat. PT Telkom Indonesia menghadapi persaingan yang semakin sengit dari perusahaan lain seperti Indosat, XL, dan Bisnet. Lalu kedua ada ketergantungan pendapatan PT Telkom Indonesia sangat bergantung pada layanan IndiHome yang mengurangi diversifikasi pendapatan dan inovasi. Lalu ada penurunan layanan. Dengan penurunan penggunaan layanan telepon rumah, PT Telkom termasuk Telkom Indonesia perlu beradaptasi untuk memenuhi permintaan pasar digital yang baru. Kemudian ada tantangan layanan pelanggan, masalah umum yang dihadapi PT Telkom Indonesia. Respon teknisi lambat. Pelanggan sering mengeluhkan lambatnya respon teknisi yang berdampak pada waktu penyesalan masalah yang lebih lama dan ketidakpuasan. Lalu ada
self-centered. Banyak pelanggan mengalami waktu tunggu yang lama saat menghubungi call center yang menyebabkan frustasi dan pengalaman layanan yang buruk. Yang ketiga ada tagihan berubah. Perubahan tagihan tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat pelanggan merasa tidak nyaman dan tidak percaya pada transparansi layanan. Lalu ada operasional lapangan. Tantangan yang dihadapi dalam operasional sehari-hari yaitu kabel FO terputus. Kabel fiber optik sering dipotong akibat proyek galian, menyebabkan gangguan layanan internet dan komunikasi di area yang terdampak. Yang kedua ada pencurian infrastruktur. Pencurian kabel dan perangkat sering terjadi berdampak negatif pada kualitas layanan dan keamanan sistem jaringan yang ada. Lalu yang ketiga ada kesalahan instalasi. Kesalahan dalam instalasi oleh teknisi dapat menyebabkan gangguan layanan, keterlambatan, dan biaya tambahan bagi perusahaan dan pelanggan. Lalu ada yang kabel laut putus, masalah berulang dan dampak pada internet nasional. Yang contoh kasusnya itu ada Jasuka, Bali NTB, Papua Subramanian Cable, dan Selat Sunda merupakan contoh kabel laut yang sering mengalami keputusan berulang. Lalu ada dampak ketergantungan. Pemutuskan kabel laut menyebabkan internet nasional melambat, terutama di wilayah timur Indonesia, mengganggu akses pengguna. Lalu ada kebocoran data. Dan dugaan kebocoran data pelanggan IndiHome menambah kekhawatiran privasi dan mengancam reputasi perusahaan, memicu ketidakpercayaan. Selanjutnya ada gangguan nasional, insiden besar yang mempengaruhi layanan IndiHome secara signifikan. Lalu yang pertama ada tahun berbeda, gangguan yang terjadi pada tahun 2016, 2018, dan 2020 hingga 2022 menyebabkan dampak yang luas terhadap kreativitas pengguna. Dampak gangguan, selama gangguan Wi-Fi nasional mengalami penurunan mengganggu pekerjaan dan sekolah online bagi banyak pengguna di seluruh Indonesia. Lalu ada proyek digital gagal. Beberapa proyek digital yang direncanakan tidak dapat berjalan sesuai harapan, menyebabkan kerugian investasi dan menurunnya reputasi perusahaan. Selanjutnya ada kabel FO diputus, masalah besar yang sering terjadi di lapangan. Dan ini kasus terjadi yang memutuskan kabel FO setiap tahun menyebabkan gangguan pada layanan internet di wilayah yang terdampak. Dampak gangguan massal yang terjadi di suatu wilayah dapat mempengaruhi kualitas penggunaan internet area tersebut. Lalu yang ketiga ada tagihan tidak sesuai. Pelanggan sering mengalami tagihan yang melanjak atau tidak sesuai akibat memutuskan kabel, menambah ketidakpuasan terhadap layanan. Dan selanjutnya ada solusi. Yang pertama ada full fibrasi, dan yang kedua ada redundasi multi route, dan yang ketiga all predictive, dan keempat peningkatan bandwidth. Lalu selanjutnya ada peningkatan layanan dan keamanan cyber. Yang pertama ada router Wi-Fi 6, monitoring optical power, and hindari oversubscribe, SLA minimal. Mungkin ini penjelasannya ada di bawahnya. Untuk yang ingin membaca boleh baca aja gitu ya. Kayak tentunya ada solusi SDM and business, struktur organisasi, OKR untuk divisi, pelatihan digital, tim agile. Nah ini baca aja ya teman-teman. Dah sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, gak diedit.